Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Seperti biasa, kita bakal melanjutkan spoiler buat BTTH episode 19 yang bakal rilis lagi di minggu depan guys. Penasaran kan? Kelanjutan si Xiaoyan yang dimana nantinya bakal seru guys. Apalagi dia nanti bakal bertarung lagi. So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler untuk part 19 BTTH episode 19 Battle Through the Heaven. Selamat menonton. Di part sebelumnya, seluruh anggota dari gerbang Panmen milik Xiaoyan dikerahkan untuk membeli bahan obat sebanyak-banyaknya guys. Begitu juga dengan Xiaoyan ikut serta untuk mencari bahan. Dia bertemu dengan seseorang yang bernama Lin Yan. Terlebih, Xiaoyan bukan tertarik dengan tubuhnya Lin Yan yang sedang terkena racun api. Tetapi dia tertarik dengan rotan celestial kayu hijau atau anggur Aoki kalau di filmnya guys. Sebab itu merupakan bahan yang sangat sulit untuk didapatkan. Merasa beruntung, dia langsung mencoba bernegosiasi untuk membelinya. Tapi sayangnya si Lin Yan menjualnya dengan harga yang begitu mahal. Bahkan negosiasi itu berakhir dengan pertarungan guys. Beruntungnya si Xiaoyan menawarkan tawaran yang lebih menarik, yaitu menghilangkan racun api yang berada di dalam tubuhnya Lin Yan guys. Awalnya sih si Lin Yan gak percaya ya. Tapi setelah diberikan beberapa pil es, dia pun akhirnya percaya guys. Dan mulai memberikan bantuan kepada Xiaoyan di masa depan nanti. Sedangkan di sisi lain di geng obat sedang mempertanyakan siapakah yang membeli obat-obatan dalam jumlah besar di sana. Ditambah ketua dari geng putih yaitu Pai Cheng mendatangi geng obat mereka guys. Ternyata pertemuan mereka di sini untuk merencanakan rencana jahat kepada geng Panmennya Xiaoyan guys. Di sisi lain, Sun Hui Jie dan Wu Hao menjual beberapa pil keluar sana. Beruntung semua pil yang dibuat oleh Xiaoyan itu benar-benar diterima oleh semua murid dan mendapatkan reputasi yang sangat baik guys. Hal itu membuat mereka tidak perlu repot-repot untuk berkeliling lagi. Malah Sun dan lainnya mengumumkan kalau mereka akan berjualan di gerbang Panmen nantinya guys. Yang intinya demi menghemat energi dan waktu dan tentunya lebih aman guys karena dekat dengan tempat tinggalnya. Xiaoyan sendiri merasa terbantu dengan anggota gerbang Pan. Namun dia tahu kalau pil obat miliknya masih jauh di atas rata-rata dari geng obat guys. Sebab geng obat menghasilkan pil begitu banyak dalam sehari. Lantas semua anggota juga dikerahkan untuk mencari bahan obat-obatan kembali. Tetapi Xiaoyan mendapatkan kabar buruk di mana beberapa anggota mereka yang sedang menjual pil miliknya itu malah diblokir oleh murid lain. Bahkan sempat terjadi pertarungan di sana guys. Yang ternyata ini semua ulah dari geng obat. Mereka tidak terima yang mencoba menyaingi pasar mereka guys. Lantas hal itu membuat Xiaoyan sangat marah. Dia pun menggebrak mejanya dengan berkata kalau geng obat ini sudah sangat sombong. Begitu juga dengan semua anggota gerbang Pan. Dari Hu Jie, Wu Hao juga ikut marah guys. Ini pasti bakal terjadi pertarungan nih. Tetapi mereka mendapatkan laporan kedua di mana yang menyerang anggota gerbang Pan itu bukan berasal dari geng obat, melainkan dari geng putih yang diketuai oleh Pai Cheng. Tentu para anggota gerbang Pan bertanya-tanya apa yang mereka harus lakukan untuk menyelesaikan perseteruan ini. Sebab mereka tidak bisa menahan masalah seperti ini guys. Terlihat dari raut wajah si Xiaoyan itu sangat marah. Para anggotanya melihat tatapan dari Xiaoyan yang udah gak bisa tahan guys. Dia pun menyuruh semua anggotanya untuk berkumpul. Dan Xiaoyan pun mengerahkan semua anggotanya untuk memberikan pelajaran kepada geng putih ini. Karena telah berani menginjak-injak gerbang Panmen mereka guys. Kemarahannya membuat Sun berpikir dua kali. Dia bertanya apakah dirinya benar-benar bersiap untuk bertarung melawan geng putih. Xiaoyan menjawab kalau dirinya sudah sangat siap untuk menghajar mereka guys. Karena selama ini geng Panmen mereka sudah menerima cukup banyak sekali pembulian dari geng putih. Jikalau mereka terus mengabaikannya, maka Panmen mereka akan terlihat sangat lemah di murid baru lainnya nanti guys.
Hu Hao dan Hu Jia tentu membenarkan hal itu. Terlebih setiap tahunnya akan ada murid baru guys. Mereka tidak mau membuat faksi yang baru dibangun hancur begitu cepat. Sun Er pun mencoba untuk mengingatkannya kalau pertarungan ini akan menyebabkan luka yang begitu banyak. Tetapi ternyata semua anggota di sana udah siap terluka untuk menjaga nama baik gerbang Panmen mereka guys. Singkat cerita, gerbang Panmen sudah memasuki kediamannya Geng Putih. Tanpa basa-basi, mereka langsung menghajar para bawahannya Pai Cheng. Kegaduhan itu membuat si Pai Cheng langsung keluar dari kediamannya guys dan bertanya-tanya apa yang menyebabkan mereka datang ke sini. Padahal dia sedari awal udah tahu kalau si Xiaoyan bakalan datang guys, sebab Pai Cheng sudah bekerja sama dengan si geng obat, di mana dirinya akan membuat kekacauan di gerbang Panmen. Tetapi si Xiaoyan enggak menjawab pertanyaannya, dia pun mengajak Pai Cheng untuk bertarung. Di sini Pai Cheng meremehkan Xiaoyan guys, karena tidak ada satupun di gerbang Pan yang sudah berada di ranah Touling. Begitu juga dengan pemimpinnya si Xiaoyan. Tapi masih ingin bertarung dengan ketua Geng Putih? Sungguh konyol. Tetapi Pai Cheng menerima tantangan itu, dia pun menyuruh semua pasukannya untuk berkumpul. Sebelum pertarungan mereka dimulai, Pai Cheng bertanya kembali lagi kepada si Xiaoyan. Apakah dirinya benar-benar ingin bertarung dengan Geng Putih? Pai Cheng takut kalau seluruh anggota gerbang Pan bakal terbantai nantinya. Namun, Xiaoyan sudah tersulut api emosi, dia menjawab kalau gerbang Pan tidak pernah memprovokasi faksi manapun. Tapi si Geng Pai inilah yang selalu mengusik mereka guys. Dan untuk saat ini, Geng Pai telah menghentikan gerbang Pan untuk menjual pil obat. Menurut Xiaoyan, itu udah di luar batas guys. Beruntung saja akademi mereka halaman dalam ini nggak pernah membatasi pertempuran dimanapun guys, kecuali di pagoda atau tempat suci. Jadi kalian boleh bertarung dimanapun. Terlihat Pai Cheng tidak begitu peduli dengan jawabannya si Xiaoyan. Pai Cheng sudah jelas-jelas akan menghancurkan gerbang Pan sekaligus. Dia pun berkata untuk siap-siap menerima ajalnya guys. Dia juga berniat untuk menghancurkan janji yang pernah Fu Ao sebutkan. Buat kalian lupa, Fu Ao pernah berjanji agar 6 bulan tidak pernah mengganggu gerbang Panmen mereka. Tapi nyatanya itu semua diingkari guys. 输了又会怎样？输了，我答应白帮。哥哥，和他比。 Xiaoyan pun hanya tertawa kecil. Tetapi tawanya itu dipenuhi dengan hinaan yang bisa didengar oleh semua orang. Hal itu juga menjadi bahan tertawaan semua orang di sana guys. Karena janji yang diberikan oleh Fu Ao itu cuma sebatas kata-kata doang. Sungguh konyol bukan? Hinaan itu membuat Pai Cheng semakin memuncak emosinya guys. Dia malah membalik menghina Xiaoyan kalau dirinya itu selalu mengandalkan wanita bersembunyi di balik wanita. Tapi masih bisa bersikap sombong di hadapan banyak orang. Xiaoyan pun mencoba untuk memprovokasinya kembali dengan menyebutkan janji dari si Fu Ao kalau si Geng Pai harusnya nggak bakal mencari masalah kepada gerbang Panmen mereka lagi. Tapi nyatanya semua itu omong kosong doang guys. Karena sudah tertangkap basah dan nggak bisa mengelak lagi, Pai Cheng yang merasa Geng Pai itu jauh lebih kuat daripada Panmen, dia pun bakal melawan semua murid di sana sendirian. Dia bakal menyuruh satu persatu maju untuk datang kepadanya guys. Tapi Xiaoyan lagi-lagi memprovokasinya, dia menyuruh agar Pai Cheng datang sendiri dan mencoba untuk melawannya. Karena udah tersinggung begitu dalam, Pai Cheng pun langsung menerjang guys. Begitu juga dengan Xiaoyan. Namun tiba-tiba pertarungan mereka harus terhenti dan terganggu oleh si Lin Yan guys. Tanpa basa-basi, Lin Yan muncul dan langsung memukul Pai Cheng hingga terpental.
Tentu kedatangannya membuat semua orang di sana sangat terkejut bukan main. Pai Cheng tentu menyuruh Lian buat nggak ikut campur, karena ini adalah masalah pribadi antara geng Pai miliknya dan geng Panman milik Xiaoyan. Tapi Lin Yan berkata kalau dirinya telah berhutang budi kepada Xiaoyan guys. Dan saat ini dia telah masuk ke dalam gerbang Panman. Wow, ini kita nggak tahu nih dia bohong atau enggak nih. Kan setahu kita si Lin Yan ini belum disetujui sama Xiaoyan buat masuk guys. Tapi baguslah, Xiaoyan mendapatkan pendukungnya super kuat. Lin Yan mengancam Pai Cheng jika dia mengusik gerbang Pan sama saja dengan mengusik dirinya juga. Hal itu membuat Pai Cheng menjadi ketar-ketir guys. Karena sebenarnya Lin Yan ini termasuk senior dari mereka semua. Dan jelas kekuatannya itu jauh lebih kuat dari dia guys. Pai Cheng lagi-lagi menghina si Xiaoyan kalau dia sekarang malah bergantung kepada orang yang jauh lebih kuat, bukan dibalik wanita lagi. Dia bertanya kapankah si Xiaoyan itu bisa bertarung sendiri tanpa bergantung kepada orang lain guys. Namun hanya butuh satu tatapannya si Lin Yan, Pai Cheng auto terdiam dan mulai menelan kata-katanya guys. Ya, sombong di awal, kejut di akhir. Tetapi kegaduhan itu lagi-lagi seketika hening karena kedatangan si Han Xian sebagai ketua geng obat guys. Dia datang ternyata untuk membantu geng putih. Dan sekarang kita bakal diperlihatkan pertunjukannya bagus untuk dilihat, ucap si Han Xian. Dirinya ingin tahu apakah Lian sanggup melindungi gerbang Panman dari serangan geng putih dan geng obat secara sekaligus. Pai Cheng di sini otomatis percaya diri guys karena dibantu oleh seniornya. Karena bisa dibilang saat ini geng Pai digabung dengan geng obat, jumlahnya meningkat drastis dan kekuatannya otomatis bertambah juga. Tapi si Lin Yan nggak takut sama sekali guys sama mereka. Dan uniknya di sini Lin Yan itu memiliki sifat yang seperti Xiaoyan guys, yaitu memprovokasi seseorang sebelum bertarung. Di mana dia mengejek si Han Xian dengan sebutan alkemis abal-abal dengan menjual obat-obatan palsu. Sebab si Lin Yan sebenarnya udah pernah ditipu sama dia guys. Kalau kalian ingat sebelum si Xiaoyan menyembuhkan si Lin Yan itu mengatakan kalau geng obat sendiri itu nggak pernah bisa menyembuhkan dia guys, yang dimana itu dia ditipu. Begitu juga dengan Xiaoyan, dia hanya menatap Han Xian dengan penuh dendam. Sebab sekarang dia tahu kalau kedua kubu inilah yang sudah bersekongkol untuk menghancurkan geng Panman mereka. Xiaoyan langsung belak-belakan kalau dalam dibalik semua ini adalah geng obat yang mencoba membayar geng putih untuk menghancurkan gerbang Panman mereka guys. Karena geng obat tahu geng putih itu mempunyai perselisihan antara geng Panman. Tetapi di sini jawaban Han Xian sama sekali enggak masuk akal. Di mana geng Panman telah melanggar peraturan sebagai murid baru guys. Seharusnya mereka taat peraturan di tahun pertama. Xiaoyan tentu berterima kasih atas peringatannya. Tetapi apakah dia tahu kalau geng Panman sama sekali tidak melanggar peraturan yang ada di sini? Dia menyinggung kalau geng obat ini hanya iri dan kalah dalam pencarian bahan obat-obatan dengan geng Panman. Apalagi dalam hal pemurnian obat, jelas kalau geng Panman itu menang jauh. Otomatis mendengar itu si Han Xian auto emosi karena perkataan Xiaoyan yang begitu pedas guys. Dia menyarankan Lin Yan untuk nggak ikut campur dalam urusan ini. Tapi si Lin Yan sendiri juga udah kesal banget sama si geng obat. Karena dia telah membayar faksi lainnya hanya untuk mendapatkan keinginannya sendiri guys. Han Xian mengancam jika dia ikut dalam pertarungan ini, maka reputasinya sebagai peringkat ke-10 itu bakalan hilang. Sebab masih ada 9 orang yang jauh lebih kuat dari dia guys. Wow, ternyata si Lin Yan ini berada di peringkat 10, pantesan Pai Cheng auto ketar-ketir ya. Xiaoyan di sini menepuk pundaknya Lin Yan karena ini memang masalah internal mereka semua, jadi dia nggak perlu ikut campur guys. Xiaoyan juga mengerti akan masalah Lin Yan yang terikat dengan hal peringkat.
Sehingga dia menyuruh Lin Yan untuk melihat aksinya bertarung melawan kedua geng ini. Wow, ini semakin seru nih. Kapan lagi bertarung melawan dua senior sekaligus guys? Tetap keputusan dari Xiao Yan itu adalah yang terbaik. Jika sampai dia mengalihkan bebannya kepada Lin Yan, mungkin bisa menang dan aman sentosa ya. Tapi dampaknya ada kepada Lin Yan guys, di mana statusnya sebagai peringkat ke-10 akan hilang. Dan tentu dia juga bakal dimusuhi oleh beberapa faksi yang berpihak kepada geng putih dan geng obat. Jadi ya cukup sulit sih. Tapi pantas saja Mimin baru ngerti guys, kenapa si Lin Yan mengatakan kalau dia nggak takut sama sekali sama geng-geng di sini. Itu semua karena dia ternyata peringkat 10 guys, gila-gila. So, selesai dulu untuk spoiler kali ini guys. Gimana? Seru kan? Tapi kita bakal melihat lagi di minggu depan untuk pertarungan mereka tentunya. Ya, biasa hari Minggu guys. Tapi satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin, Kobe Movie dan Kobe Official. Semoga kalian semua sehat selalu. Di sini Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.